Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat terobosan yang tentu saja mengundang pro dan kontra. Mendidik anak-anak bermasalah dalam tanda petik dibawa ke barak militer, resimen artileri Medan Kostrad. Nah, seperti apa seharusnya penanganan terhadap anak-anak yang dalam tanda petik bermasalah? Bagi saya tentu saja semua ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Orang tua harus dilibatkan. Yang paling utama adalah perlindungan hak anak, pemenuhan hak anak, hak untuk bermain, hak untuk bergaul, hak untuk berkumpul, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan gizi serta perhatian yang sangat baik dari keluarganya, sekolahnya, lingkungannya, dan juga tentu saja bagaimana keinginannya, cita-citanya harus didukung. Pilihan untuk membawa anak-anak bermasalah ke depo militer ini tentu saja tidak harus dijadikan solusi utama. Barangkali ini juga bisa menjadi solusi terakhir. Saya bukan bicara masalah setuju tidak setuju, tapi mestinya program ini dilakukan secara terintegral. Bicarakan dulu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bicarakan juga dengan organisasi atau lembaga psikologi anak, dengan Kementerian Sosial. Ini memang sebagian adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga. Misalnya, dia melakukan tindakan mencopet atau mencuri. Kelasnya tentu berbeda-beda. Ingat, di dalam ruang di penjara, ketika seorang pengguna narkoba disatukan dengan pemakai, dengan pengedar, dengan bandar, maka di situ akan ada seperti pelajaran naik kelas. Itu juga harus dipikirkan. Karena itu, orang tua harus diajak bersama-sama dengan guru-guru di sekolahnya, dengan psikolog, dengan ahli-ahli di bidangnya, termasuk juga tidak apa-apa dari sisi militer untuk disiplinnya. Semua harus terlibat. Orang tuanya memang mengeluh anaknya tidak bisa bangun pagi, tidak melaksanakan sholat sebagai muslim, misalnya, sholat subuh. Sekolah terlambat, datang ke sekolah tidak sarapan, tidak membekali dirinya seperti layaknya anak sekolah, hanya berbekal satu buku misalnya. Pulang larut malam, tidak punya uang. Akhirnya apa? Perkelahian pelajar, melakukan pembegalan. Ini memang harus juga didisiplinkan. Tapi cita-citanya juga harus ditampung, harus dikawal. Tidak semua barangkali dengan pendisiplinan itu bisa nurut, malah bisa menimbulkan pemberontakan. Untuk itu perlu ada evaluasi. Ini sudah terjadi sejak 2 Mei. Perlu ada evaluasi misalnya dari bagaimana bicara struktur dan disiplin. Barak militer tentu saja menyiapkan struktur yang sangat rigid. Misalnya, bagaimana membereskan tempat tidur. Spray keras. Gitu. Ibarat uang logam dijatuhkan, dia akan mental. Karena memang ada aturan-aturannya. Bagaimana menata baju atau pakaian di lemari, itu juga rapi. Bagaimana menyetrika, bagaimana harus bangun pukul 4. Sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan di pesantren-pesantren misalnya. Bangun sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Ada aturan kapan makan,
ada aturan kapan belajar, ada aturan untuk belajar tambahan, pelajaran di luar masalah-masalah pengetahuan umum. Nah, karena itu juga memang harus ada pengawasan dan pemantauan, harus ada evaluasi. Dan juga barak militer juga punya pengaruh positif dan negatif. Negatifnya kira-kira begini. Bagi remaja yang bermasalah, yang sudah terpapar pada lingkungan yang tidak sehat, ini bisa, kalau temannya tidak diatur, malah menimbulkan virus. Jadi harus diatur juga, ditata. Siapa berkelompok dengan siapa. Nah, jadi sisi negatifnya tentu saja harus dikurangi. Alternatif-alternatif yang bisa dilakukan antara lain adalah rehabilitasi. Tidak apa-apa udah terlanjur di barak militer, tetap dilakukan rehabilitasi sosial, terapi dan konseling, dan juga tentu saja perlu pendidikan dan pelatihan. Pelajaran di sekolahnya, guru-gurunya didatangkan di sini. Kita lihat uji coba ini, mudah-mudahan berhasil. Kita tidak perlu membenturkan kalau memang tujuannya baik, cuma proses dan cara awalnya barangkali harus ditata kembali. Silakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan Kementerian Sosial, dengan kementerian yang membidangi anak. Karena usia 18 tahun ke bawah ini masih dalam kategori anak. Demikian, salam.